Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis Ahmad Kozinuddin menyatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak bisa dinyatakan asli hanya berdasarkan penyelidikan Barreskrim Polri. Ia juga menegaskan persoalan ijazah Jokowi merupakan sengketa hukum pidana dan perdata yang melibatkan banyak pihak. Yang lain disebut memanjat tim. Ya, Kozinuddin menekankan belum ada satupun ketetapan pengadilan yang menyatakan keaslian ijazah Jokowi. Maka dari itu pihaknya membantah pernyataan tim kuasa hukum Jokowi yang menyatakan bahwa ijazah kliennya asli berdasarkan hasil penyelidikan Barreskrim Polri. Kozinuddin juga meminta semua pihak untuk bersabar terkait penetapan status keaslian ijazah Jokowi. Alhamdulillah yang sudah hadir di sini ada koordinator. Apakah itu bukti keterangan saksi atau bukti surat? Nah, sampai hari ini memang belum sampai tahap ke sana. Prosesnya itu di Polda Metro Jaya baru undangan klarifikasi. Jadi jangan dipaksa-paksa penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya juga jangan mengikuti atensi pihak-pihak yang hanya bernarasi meminta kasus ini segera ditingkatkan dari penyelidikan menuju penyidikan. Bagaimana penyidikan itu akan dilakukan? Lawang ijazahnya saja belum bisa dibuktikan asli atau tidaknya. Karena deliknya kan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran tentang ijazah palsu. Berarti harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli. Baru orang yang mengatakan ijazah palsu itu dianggap fitnah. Sementara sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Baru Barreskrim dan itu pun baru penyelidikan dan itu pun belum tuntas, masih ada gelar perkara khusus yang hanya disebutkan dengan nomenklatur identik. Jadi bersabar ya. Kalau mau meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan ya semua pihak harus bersabar. Tunggu dulu perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, juga perkara di Pengadilan Negeri Sleman itu inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan itu pun belum tentu hasilnya ijazah saudara Joko Widodo asli. Kalau ternyata hasil di Pengadilan Perdata ditetapkan bahwa saudara ijazah saudara Joko Widodo justru ditetapkan oleh pengadilan tidak identik, tidak asli, tidak sah, maka tidak relevan lagi Polda Metro Jaya melanjutkan perkara. Ngapain melanjutkan perkara dugaan fitnah terhadap satu ijazah yang dibuktikan oleh putusan pengadilan itu memang palsu begitu. Sebelumnya tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada upaya kriminalisasi terkait permintaan gelar perkara khusus soal kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Jokowi untuk menanggapi permintaan gelar perkara khusus dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu kliennya telah dihentikan oleh Barreskrim Polri. Maka dari itu ia menilai permintaan gelar perkara khusus terkait kasus ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap Jokowi. Bahwa penyelidikan di Barreskrim mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Polemik ijazah Jokowi yang terus digaungkan oleh pihak-pihak penggugat masih belum juga berakhir, walau proses penyidikan Barreskrim dikatakan sudah selesai. Bahkan yang terbaru adalah dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia. Apakah benar demikian? Kita akan membahas bersama tim kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana. Selamat sore, Bung Firmanto.
Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Sore, Mas. Dan hadir pula tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Bung Ahmad Kozinudin. Selamat sore, Bung Ahmad. Sore, ya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke tim Pak Jokowi dulu nih, Pak Firman. Tim Anda katakan ada orkestrasi kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Memangnya siapa yang berupaya demikian? Apakah memang Anda merujuk pada TPU? Iya, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semua, Mas Ahmad juga, semua pemirsa. Ya, jadi kan kita sudah mendengar kira-kira 3 minggu yang lalu Barreskrim Polri sudah memberikan keterangan persnya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Di mana dari situ kita melihat ada 2 hal. Pertama, terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh seseorang yang saya sebut langsung lah, Egy Sujana dalam hal ini yang memberikan pengaduan, disampaikan oleh Barreskrim tidak hadir. Kemudian Barreskrim tetap melakukan upaya penyelidikan lebih luas, melakukan upaya-upaya pemeriksaan terhadap fisik ijazah asli Pak Jokowi, ijazah otentik Pak Jokowi. Mungkin bisa kita lihat juga di dalam konversi persnya kalau bisa ditayangkan nanti. Kemudian juga sudah diverifikasi oleh si pengeluar ijazah sendiri, oleh UGM dan si pengguna ijazah, oleh KPU, baik dari KPU di Solo, di DKI, dan kemudian pada saat di KPU Pusat saat pemilihan presiden seperti itu. Dan juga mungkin kepada seluruh partai-partai pendukung juga sudah pernah diperlihatkan. Jadi saya secara tegas mengatakan ketika suatu dugaan pemalsuan ijazah itu tidak dapat dibuktikan dan atau tidak dapat ada kepastian mengenai pemalsuan itu, maka kan dihentikan. Dan itu yang disampaikan oleh Barreskrim Mabes Polri. Kemudian di saat yang bersamaan juga disampaikan juga dalam rangka untuk pemeriksaan tersebut juga dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah Bapak Jokowi. Dilakukan pemeriksaan ijazah asli Bapak Jokowi. Dan di situ juga dilakukan pengkajian sesuai dengan prosedur mereka, Barreskrim dan Puslapor. Dilakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan, spesimen, ukuran pulpen, kertas, dan tanda-tanda lainnya, termasuk pengaman kertas dan sebagainya. Yang mana itu disandingkan juga dengan beberapa ijazah dan juga dokumen-dokumen asli atau otentik milik Bapak Jokowi yang dimintakan dari dari UGM, yang dinyatakan ijazah asli Bapak Jokowi atau ijazah otentik tersebut identik. Ya, Bung Firman, kita memang sudah dihentikan dan diminta untuk diproses lebih lanjut. Ya, kita sudah tahu bahwa memang itu sudah disampaikan beberapa kali juga, tetapi kemarin ini yang kami ingin ketahui lagi adalah apa betul memang dari situ, dari kesimpulannya adalah ada upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi ini? Ya, tentu dalam artian penyelidikan sudah ada yang mengorkestrasi sengaja pidana, terus iya, jadi tentu ketika suatu tindakan penyelidikan sudah dihentikan dan terus dipaksakan, terus dinarasikan itu untuk dinaikkan sampai dengan diperiksa dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pengadu ini, maka itu kan tindakan kriminalisasi sebenarnya. Mereka terus bersuara, padahal sudah secara terbuka, secara fair disajikan dan bisa diperlihatkan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Barreskrim dan Puslapor. Demikian. Baik, saya ke Bung Kozin. Anda dan tim serta Pak Egy ya, artinya upaya kriminalisasi itu ditujukan kepada Anda dan juga Pak Egy dan juga tim. Apa tanggapan Anda? Ada kriminalisasi, ada orkestrasi untuk memang menjatuhkan Pak Jokowi ini? Baik, yang pertama saya membantah ada kriminalisasi karena tim kami mengambil sebelah tindakan hukum itu berdasarkan hukum. Contohnya kenapa kami mengajukan gelar perkara khusus, karena ada Perkap Polri nomor 6 tahun 2019 di pasal 31 junto pasal 33 memang diatur ada gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Yang kedua, kenapa kami ajukan itu setelah ada penyelidikan dan pengumuman hasil dari Barreskrim? Karena sebelumnya kami menduga kami akan dilibatkan dalam proses gelar perkara, sehingga awalnya kami tidak mengajukan itu, tetapi ketika prosesnya tidak terbuka, tidak transparan, dan tidak akuntabel, maka kami mencoba untuk meminta adanya gelar perkara khusus. Dan kami tegaskan bahwa proses itu tidak terbuka, karena apa? Bukti-buktinya tidak diketahui oleh publik, juga kami selaku pihak yang pengadu, dalam hal ini klien kami ya. Yang kedua, tidak transparan. Kenapa? Karena prosesnya tidak bisa kita pastikan apakah
tahapan-tahapan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Barreskrim Mabes Polri itu seperti demikian kenyataannya. Karena proses itulah yang kemudian akan dijadikan pertanggungjawaban kepada publik. Dan yang ketiga tentu saja akuntabilitas itu bisa terjaga atau bisa kita konfirmasi manakala ada pihak-pihak yang dilibatkan, khususnya pelapor. Nah, di mana akuntabilitas itu bisa kami berikan bahwa itu proses yang akuntabel manakala tidak ada kontrol dari pihak pengadu. Dan saya ingin tegaskan, kalau kita bernarasi tentang kriminalisasi, apa sih yang dirugikan dalam proses yang berdasarkan hukum tadi? Berarti kan itu sama saja menuduh Perkapolri juga sebagai dasar kriminalisasi. Saya ingin tegaskan, kalau ada pihak yang berhak melakukan narasi dikriminalisasi gara-gara ijazah palsu, itu adalah Saudara Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Keduanya itu sudah dipenjara karena ijazah palsu Jokowi, padahal dalam persidangan yang kebetulan saya menjadi PH-nya juga tidak pernah dihadirkan itu barang. Jadi kalau kita bicara kriminalisasi itu kan satu tindakan yang sebenarnya bukan kejahatan dipaksakan menjadi kejahatan. Kebebasan berpendapat dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan, menyebar kebencian, sara, fitnah, dan seterusnya. Kemudian kalau ada tindakan hukum yang berdasarkan hukum dan itu bagian dari proses advokasi yang didasarkan pada proses penegakan hukum yang ada di Barreskrim, nggak bisa kok itu dituduh kriminalisasi. Dari mana dasarnya? Ini kan ngawur gitu loh. Ini kan sebuah ungkapan yang dipaksakan tanpa parameter yang objektif sehingga para pihak bisa mengukur, oh iya ini kriminalisasi karena nggak ada dasarnya. Lawang kami mengajukan gelar perkara khusus itu ada dasarnya. Bahwa kemudian tindakan itu ditindaklanjuti oleh Karwasidik dengan mengirimkan surat. Saya ingin konfirmasi ya. Kami mengirim surat itu di tanggal 26 Mei 2025. Kemudian dijawab oleh Biro Wasidik Barreskrim Polri tanggal 4 Juni 2025. Dan saat ini kami sedang menunggu proses gelar perkara khusus itu seperti apa kelanjutannya. Jadi ketika kami mengambil upaya hukum berdasarkan hukum, tidak bisa dikatakan itu kriminalisasi. Justru kami bertanya, kenapa sih nggak fokus pada masalah ijazah, diperluas kemana-mana? Sampai ada ya kemarin ada yang dianggap ada bohir begitu tidak terbukti, ganti lagi sekarang kriminalisasi. Ini kan nggak benar. Ayolah kita ini penegak hukum, advokat itu bagian dari pilar penegak hukum, fokus saja pada apa yang dipersoalkan, materi apa, dasar hukumnya seperti apa, fakta hukumnya seperti apa, sehingga tidak mengeneralisasi apalagi playing victim dengan narasi kriminalisasi. Baik, Bung Kosin. Begitu. Silakan Bung Firman menanggapi. Ya, jadi kan sebenarnya kan masalah bohir dan sebagainya kan bukan kita ya. Kita nggak tahu masalah itu, apakah itu benar, apakah tidak. Apakah memang ada benar bohir yang meminta untuk disajikan ijazah, kita juga tidak urus itu. Kita tidak urus itu. Ya, yang kita urus adalah narasi yang disampaikan. Saya setuju kalau memang kita senyap, kita dengar, kita tunggu. Tetapi tidak lantas di media terus berkoar-koar mengatakan bahwa enggak kok ijazah yang disampaikan itu fotokopi. Ijazah yang disampaikan itu adalah tidak asli. Kita sudah menyampaikan ijazahnya asli. Malah di dalam konversi persnya Barreskrim Polri di belakangnya kalau diperhatikan pada saat bersamaan dia menyajikan ijazah fotokopi yang katanya itu ada garis tengahnya, ada selipatannya, itu di sebelahnya itu ada serah terima yang dilakukan oleh pihak yang membawa ijazah asli Bapak Jokowi kepada Barreskrim Polri. Jadi saya juga minta itu jangan sampai dikatakan tidak ada yang asli, karena di dalam beberapa kesempatan, malah di dalam beberapa diskusi kita bertemu, disampaikan tidak ada, tidak pernah ada asli dan sebagainya. Oleh karena itu kalau memang ingin menggunakan haknya, kita persilahkan, tetapi jangan dinarasikan. Jangan dinarasikan. Kita sudah datang, Bapak Jokowi sudah datang, Bapak Jokowi sudah memberikan ijazah aslinya, sudah diperiksa, sudah diverifikasi, Bung Firman, sudah dikonfirmasi juga ke UGM mengenai hal itu. Ya, tadi yang dipermasalahkan jadi bahwa itu hanya ditayangkan atau dikasih fotonya di depan dan tidak dihadirkan secara fisik. Nah sekarang kita lihat seperti apa video yang pada saat itu Barreskrim munculkan. Ya kita lihat dulu sebentar. Mungkin Bung Kosin juga boleh menyaksikannya. Dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel,
dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Baik, Bung Kozin, pernyataan ini memang tidak bisa sama sekali kah mewakili bahwa ini sebuah hasil penyelidikan yang bisa dipertanggungjawabkan? Mohon maaf, ke siapa ya? Tadi saya sempat putus sebentar. Oh, Tadi tadi ada pernyataan dari Kabar Eskrim yang pada saat itu. Nah, maksudnya pertanyaan ke saya atau ke Pak Firman ini ya? Bung Kozin. Oke, jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kasus ini sekarang menjadi sengketa hukum. Jadi ketika ada sengketa hukum, status quo-nya semuanya para pihak harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami hargai proses penyidikan di Barreskrim, tapi itu kan hanya satu tahapan dari proses yang panjang sebelum menjadi keputusan. Dan saya ingin tegaskan, karena konferensi pers yang tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel itulah, lalu kami mengirimkan surat permohonan gelar perkara khusus. Karena apa? Karena memang ijazah itu tidak pernah diperlihatkan pada publik bahwa lawyer sudah menerima, kemudian Barreskrim sudah menerima, kami tidak pernah tampil. Tapi yang menjadi soal adalah bukan legitimasi dari lawyer, bukan legitimasi dari Barreskrim, tapi legitimasi dari sebuah produk putusan pengadilan hukum berkekuatan hukum tetap, kecuali tidak ada sengketa hukum terkait ijazah palsu, itu nggak ada masalah, silakan. Ini kan sekarang status quo-nya menjadi persoalan hukum, sehingga semua harus menunggu proses hukum itu berkekuatan hukum tetap. Tambahan lagi, fakta-fakta kekinian justru makin meyakinkan publik bahwa ijazah ini bermasalah. Misalnya kemarin Pak Kasmujo didatangi menyatakan dia bukan dosen pembimbing skripsi, sekaligus juga bukan pembimbing dosen akademik yang sebelumnya keduanya diakui oleh saudara Joko Widodo. Nah, ini kan membuktikan memang banyak permasalahan dan ini tidak bisa diverifikasi hanya oleh Barreskrim. Harus diverifikasi oleh pengadilan, dan pengadilan nantilah yang akan punya kewenangan menetapkan apakah ini barang ini bermasalah atau barang ini sah. Jadi tidak bisa kalau dengan dalil sudah diumumkan oleh Barreskrim dianggap segala hal yang berkaitan dengan ijazah itu sudah tuntas. Belum, buktinya masih ada proses perdata di Pengadilan Negeri Sleman, proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, dan semestinya kalau kita konsisten taat hukum harusnya mengikuti Perma nomor 1 tahun 56. Karena apa? Sebelum ada putusan perdata maka tidak boleh proses hak keperdataan itu dipersoalkan secara pidana. Sederhana saja, kalau ternyata secara perdata terbukti bahwa saudara Joko Widodo tidak punya hak keperdataan terhadap ijazahnya karena ijazah itu tidak sah, lalu apa dasarnya klien kami dianggap mengedarkan fitnah juga tuduhan pencemaran? Kan nggak relevan gitu. Baik, silakan Bung Firman. Giliran saya ya. Silakan saya ya. Ya, silakan. Giliran saya. Tidak ada sengketa hukum terhadap ijazah Bapak Jokowi. Tidak ada. Jangan pola pikir kita terbalik-balik. Sampai sekarang tidak ada sengketa mengenai ijazah Pak Jokowi. Kedua, mengenai keabsahan. Ijazah Pak Jokowi itu absah, sudah disampaikan oleh UGM yang mengeluarkan. Ya, jadi saya mau luruskan nih, ini kan menyesatkan menurut saya, karena tidak pernah ada sengketa. Ya, kalau Anda ingin mendalilkan adanya perkara perdata di Solo sama di Sleman itu bukti ada sengketa. Bang Ahmad, saya bicara dulu. Tadi saudara ngomong, saya diam kan. Jadi saya mau kasih tahu, tidak pernah ada sengketa mengenai ijazah ya. Saya hati-hati nih menyampaikannya, karena kalau ada orang yang menarasikan dan tidak memiliki bukti, ya ada hati-hatinya nih. Jangan sampai masuk juga gitu kan. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena sampai sekarang tidak ada sengketa mengenai ijazah. Terbuka aja maksudnya, maksud apa? Gimana? Fokus saja penjelasan. Maksudnya makanya diam dulu biar saya menjelaskan. Enggak, saudara, jangan keluar dengan membangun narasi seolah-olah ada hal lain yang Anda sisipkan dalam statement saudara. Fokus saja. Saya yang mau ngomong atau Pak Ahmad yang mau ngomong? Silakan, saya kasih Pak Ahmad. Baik, kalau saya ingin tegaskan bahwa dengan adanya perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, juga perkara yang dilaporkan di Barreskrim, juga perkara yang ada di Sleman, itu mengkonfirmasi ada itu malah penyesatan Pak Ahmad. Itu statement saudara, pendapat saudara, ini tidak pendapat saya. Karena itu kita berbeda pendapat, harus ada putusan pengadilan yang menengahi pendapat kita. Seperti itu. Tidak bisa hanya Barreskrim. Kalau saudara hanya bisa Barreskrim bahaya, berarti hakimnya itu Barreskrim, hakim kita itu pengadilan, majelis hakim bukan Barreskrim. Tidak itu Pak Ahmad. Ya, itu kalau pendapat Anda silakan, pendapat saya seperti ini. Baik, silakan Pak Firman. Pendapatnya dikooptasi dengan pendapat saudara. Kalau boleh saya menjelaskan, pendapat saudara itulah yang berkekuatan hukum. Tolong mungkin ya, Bung Kozin, boleh Pak Firman silakan jelaskan dulu. Ya, silakan Pak Firman. Jadi
pada prinsipnya saya ingin meluruskan jangan sampai ada penyesatan bahwa tidak ada sengketa mengenai ijazah. Kalau ada orang bermimpi mengenai sengketa mengenai ijazah, buktikan dulu baru bicara sengketa. Tetapi yang ingin saya sampaikan, sengketa Bapak Jokowi dengan tegas saya sampaikan sah. Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang memiliki hak atas ijazahnya dan itu asli. Sudah disampaikan secara publik. Kalau Anda menyaksikan itu, gugat si UGM-nya gitu loh. Bukan Pak Jokowinya dibilang sengketa, tidak gitu loh. Oleh karena itu saya ingin meluruskan, bukan saya ingin menyisipkan, saya hanya memberikan. Silakan aja Pak Ahmad, saya senang-senang aja kok Bapak berbicara, silakan aja. Tetapi saya harus luruskan, karena saya mewakili sebagai kuasa hukumnya Bapak Jokowi, saya harus mengatakan tidak ada sengketa. Kalau masalah kalian ingin menuduh adanya pemalsuan dan sebagainya, oh jangan menuduh ya, kami punya statement hukum. Saya tidak suka dengan statement tuduh-tuduh itu. Gimana ini? Saya lagi ngomong. Jangan gunakan nomenklatur tuduhan. Ini kita sesama rekan sejawat. Tidak tepat nomenklatur tuduhan disampaikan sesama rekan sejawat. Bukan. Pendapat hukum saudara demikian, oke, saya hargai. Kami punya pendapat hukum berbeda. Begitu, bukan tuduhan. Tidak, saya harus luruskan Pak Ahmad. Karena kenapa? Karena tidak ada sengketa mengenai ijazah Bapak Jokowi. Ya, kalau tidak ada sengketa, dia ada gugatan di pengadilan. Itu sederhana. Itu urusan lain, silakan dibuktikan. Nah, terserah Anda berpendapat itu urusan lain, kami berpendapat itu sengketa terkait ijazah. Karena objeknya itu adalah ijazah. Baik. Ini gimana? Masalah ini dipersoalkan. Oke, baik. Kok bisa kemana-mana? Inilah pemirsa, makanya kita sampaikan ada suatu upaya dipaksakan, padahal tidak ada sengketa, masih terus dinarasikan, itu loh. Oke, Pak Firman, apakah Anda ada ijazah? Ya, baik. Apakah Anda ada bukti-bukti pendukung yang mengatakan atau bisa memberikan penguatan gitu bahwa ini memang ternyata ada upaya kriminalisasi yang seperti Anda tuduhkan itu? Barusan kita menonton, apapun alasannya. Kita sampaikan, tidak ada masalah bicara sengketa ijazah. Pada waktu penyajian Baris Krim Polri, kalau tadi bisa disajikan, di belakangnya Pak Dirkrimum, itu ada serah terima foto dokumen asli, itu yang diperiksa. Sehingga ingin saya katakan, kemudian dari UGM, sudah ada statement secara terbuka, bahwa Bapak adalah seorang alumni daripada UGM, Fakultas Kehutanan, dan itu sudah sah. Baik. Sehingga saya mau meluruskan di sini, itu sudah sah. Sampai dengan ada pembuktian yang sebaliknya, baru silahkan. Sehingga muncullah bahwa ada kata kriminalisasi atau ada upaya untuk ada orkestrasi seseorang gitu ya. Sudah dihentikan penyelidikannya karena tidak terbukti adanya suatu pemalsuan, masih terus diminta, diperiksa dan sebagainya. Yang mana unsur yang disampaikan itu adalah unsur-unsur yang dilakukan dalam penyidikan. Baik, karena berdasarkan itu. Penyidikan aja sudah berhenti nih. Ya. Jadi nggak usah dinarasikan lagi, harus dilakukan upaya-upaya dalam penyidikan tingkat berikutnya. Dalam penyelidikan aja tidak bisa membuktikan bahwa itu ada pemalsuan. Bagaimana kita mau berbicara masalah tahapan di penyidikan? Kira-kira gitu. Baik, oke. Sekarang saya terakhir ke Pak Kozin. Anda dikatakan bahwa ini ada tuduhan atau ada bohirnya atau ada orang yang mengorkestrasi. Apakah dari pihak Anda tentu kan pasti akan menolak menyatakan ada itu. Tapi apakah TPUA sendiri bersedia membuka semua dokumen internal atau pendanaan serta afiliasi pihak-pihak di balik laporan untuk menjamin tidak ada kepentingan politik tersembunyi begitu? Jangan diperluas. Justru ini yang narasinya pecah belah, diperluas kemana-mana. Ada bohir dan sebagainya, ada kriminalisasi dan sebagainya, ada tidak terima dengan penyelidikan. Sekali lagi, kami mengajukan surat permohonan gelar perkara khusus itu ada dasar hukumnya, yakni Perkapolri. Kedua, surat kami juga sudah ditindaklanjuti oleh Biro Wasidik dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana letak kesalahan kami? Di mana letak kami kemudian mengkriminalisasi? Kami tegaskan yang disebut kriminalisasi itu orang tidak jahat dianggap penjahat, orang melakukan kebebasan berpendapat dianggap melakukan kejahatan. Itu Gus Dur dan Bambang Tri. Itu juga gara-gara ijazah saudara Joko Widodo. Kenapa sampai hari ini persoalan ini tidak pernah tuntas? Kenapa? Metode untuk meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli menggunakan metode menghukum orang, memenjarakan orang, itu yang nggak pernah selesai. Saat Bambang Tri dan Gus Dur masuk penjara, kasus ijazah ini tidak pernah selesai. Ketika diminta untuk ditunjukkan saja ijazah asli itu, justru membangun narasi akan chaos lah, akan ini, akan itulah. Itu justru membuat publik makin bertanya-tanya, ini sebenarnya barangnya ada enggak sih? Gitu aja.
Oke, baik. Baik, Bung Kosin, terima kasih banyak, Bung Firman. Saya Gimana? Sedikit singkat saja, waktunya sudah mau habis. Ya, bahwa saya sampaikan, jangan melebar. Kalaupun ada yang ingin disampaikan oleh tim Anda, silahkan. Tetapi jangan dinarasikan melebar juga bahwa ada sengketa, ya. Kemudian ijazah yang diperiksa di Barreskrim itu adalah ijazah fotokopi. Itu disampaikan. Dan saya dengar sendiri. Baik. Gitu. Dan oleh itu stop. Kalau itu di stop, bisa itu pendapat kami dan kami diberi hak hukum untuk membela klien. Nggak bisa stop-stop, orang kami membela klien dan kenyataannya kan ada sengketa hukum. Makanya penyelesaiannya pengadilan, bukan Barreskrim. Karena hakimnya itu pengadilan, kan Barreskrim. Karena Pak Ahmad, sesuatu hal yang salah disuarakan terus-menerus akan menyebabkan orang berpikir, jangan-jangan itu asumsi saudara. Benar. Saya meyakini apa yang saya sampaikan benar. Jangan jadukan asumsi saudara sebagai parameter untuk menghukumi saya. Nggak benar itu. Oke, baik. Kami lah yang benar aja. Baik, kalau begitu nanti kita akan lihat waktunya berjalan, pembuktiannya juga nanti akan berlaku. Kita lihat nanti kebenarannya seperti apa. Semoga sukses juga untuk keduanya. Terima kasih kepada Bung Firman dan juga Bung Kosin. Salam sehat selalu. Selamat sore. Assalamualaikum.